السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك الكريم ورسولك العظيم سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، جماعة الندوة رحمكم الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Ibadallah, Bapak dan Ibu jamaah majlis kajian tadabbur Al-Quranil Karim rahimakumullah. Melanjutkan tadabbur ayat Al-Quran pada pagi ini, kita akan bersama sejenak dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita ulangkan sedikit ayat 92 dari surah Ali Imran agar pemahaman kita dan munasabah keserasian antara ayat 93 dengan ayat sebelumnya bisa kita lihat dan kita fahami dengan baik. Lan tanalul birra, tidak akan pernah kamu mencapai kebaikan yang sangat lapang, yang sangat luas, hingga kamu bisa menginfakkan apa yang kamu sukai. Dan tiada apapun yang kamu sekalian infakkan melainkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ayat ini setidaknya memiliki 3 poin atau 3 hal yang bisa kita fahami dari petunjuknya. Yang pertama adalah motivasi atau dorongan untuk bisa berinfak. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas infak tersebut dengan mau berbagi walaupun hal atau perkara atau sesuatu yang sangat dicintai oleh orang yang berinfak. Ketika seseorang berinfak, mengeluarkan harta yang dimilikinya untuk jalan kebaikan, maka berarti orang itu sudah menekan banyak sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam dirinya.
sifat ketamakan, tamak, sudah ditekan. Kemudian sifat hubbud dunia, cinta dengan keduniawian, telah didinginkannya. Dan sebaliknya dia telah menumbuhkan sifat-sifat yang baik pada dirinya, seperti sifat hibah kepada orang yang kesusahan, sifat pemurah kepada sesama. Itu adalah hal-hal positif yang ditimbulkan oleh infak tersebut. Apalagi kalau sampai dia melangkah kepada menginfakkan apa yang dicintainya, maka tentu akan semakin kuat tekanan kepada sifat tamak tadi. Karena berbagi sesuatu yang tidak disukai lebih ringan dibandingkan dengan sesuatu yang disukai. Karena ta'alluq an-nafs, karena kelekatan, lekat dan dekatnya hati dan perasaan seseorang dengan sesuatu yang dicintainya lebih dibandingkan dengan sesuatu yang tidak dicintainya. Sekarang keinginan untuk mendapatkan kebaikan mendorong dia untuk berpisah dengan apa yang disukainya. Ini adalah suatu kemenangan besar bagi seseorang atas nafsu tamaknya. Tentu itu adalah birrun, kebaikan yang sangat tinggi. Bukankah inna a'dal a'da, musuh yang paling berbahaya bagi kamu apa? Adalah nafsu, baina jambaik, antara dua sisimu, berarti dirimu sendiri. Nah, orang yang bisa menginfakkan sesuatu yang disukainya, berarti orang itu mendapatkan kemenangan besar atas nafsu keserakahannya. Orang yang berinfak sesuatu yang biasa tidak seberat perjuangan orang yang menginfakkan sesuatu yang disukai. Sesuatu yang disukai itu melekat kepada seseorang. Nah, sekarang dia ingin melepaskan itu dari dirinya, memberikan kepada orang lain. Bisa kita fahami, itulah birrun. Itulah puncak kebaikan. Dan itulah kebaikan yang lebih luas dari hanya sekedar melapangkan orang. Kenapa dikatakan kebaikan ini lebih luas dibanding dengan khair, dengan kebaikan yang lain? Karena di sini ada kemenangan orang atas dirinya, atas nafsunya. Bapak dan ibu-ibu sering mendengar bahwa musuh yang paling berbahaya bagi manusia apa? Dirinya sendiri, bukan orang lain. Banyak orang terjerembab ke dalam kemaksiatan bukan karena orang lain. Karena apa? Dirinya. Bahkan syaitan pun mengatakan bahawa dia tidak punya sultan, tidak punya daya, tidak punya kuasa untuk menjerumuskan anak Adam. Pekerjaan syaitan apa? Hanya menyeru saja, mengajak saja. Ayo, kata syaitan, berzina, ayo mencuri, ayo bergunjing, ayo melakukan apa saja. Kerja syaitan apa? Mengayokkan, mengajak saja. Nah, kenapa perbuatan maksiat itu terjadi? Kenapa terjerumus manusia ke dalam kedurhakaan? Kata syaitan, kelak di akhirat tidak saya
Ini kata syaitan, bukan saya yang mestinya kalian cerca. Lumu anfusakum. Cercalah diri kamu sekalian. Kenapa? Karena aku tidak punya kuasa, kata syaitan, atas kalian. Saya cuma mengajak kalian, istajabtumuli. Kalian yang memenuhi ajakan saya. Berarti siapa yang berperan besar menjerumuskan manusia ke dalam neraka Jahannam adalah diri manusia itu sendiri. Nah, jadi tidak mengherankan bahwa Bapak dan Ibu sudah faham kan kenapa Allah katakan al-birra. Kadang-kadang kita sering bertanya-tanya, kok hanya ini ya bisa mencapai birrun, kebaikan yang lebih dari hanya sekedar kebaikan. Lan tanalul birra, kamu tidak akan mencapai suatu peringkat perbuatan baik atau kebaikan yang paripurna, yang berkesinambungan, sampai kamu bisa menginfakkan apa yang kamu cintai. Coba. Tentu kita ingin tahu apa rahasianya. Kenapa menginfakkan sesuatu yang dicintai itu menempatkan orang pada posisi yang begitu tinggi, mendapatkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat birrun, siapa namanya? Al-abrar. Ada orang memberi nama Abrar, bagus. Anaknya, cucunya Abrar. Orang yang berbuat birrun. Nah, kenapa ini yang mengantarkan orang kepada orang yang begitu sangat berbuat kebaikan, bukan hanya kebaikan biasa tapi kebaikan yang lebih luas? Karena di dalam memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk infak, sesuatu itu sangat kita cintai, berarti kita memperoleh kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas nafsu. Bukankah itu kemenangan yang paling tinggi? Itu makanya ada ungkapan tabi'in Ibrahim bin Ailah ketika dalam suatu pertempuran terjadi suatu peristiwa dahsyat, jadi perang yang begitu hebat, kemudian pasukan kembali dari peperangan itu dengan kemenangan yang gilang gemilang, tapi setelah melalui perjuangan yang begitu dahsyat, apa kata Ibrahim bin Ailah? Dia mengatakan, Ibrahim bin Ablah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, raja'na, kita baru saja kembali min jihadin asghar, dari jihad yang kecil, ila jihadin akbar, kepada jihad yang lebih besar. Kebetulan pada waktu itu akan masuk bulan Ramadan. Apa jihad yang lebih besar? Jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Itu makanya dikatakan inna a'dal a'da, sesungguhnya musuh yang paling berbahaya bagi manusia adalah diri mereka, nafsu mereka. Nah, itu yang bisa kita jawab dari pertanyaan sebagian, kenapa menginfakkan sesuatu yang kita cintai menjadi jalan untuk mendapatkan birrun dan menempatkan orang menjadi barrun abrar. Karena orang yang menginfakkan harta yang dicintainya, itu yang diberikannya kepada orang lain, berarti dia sukses mengalahkan sifat serakah yang ada di dalam dirinya. Dan mengalahkan diri itu, mengalahkan nafsu itu adalah suatu hal yang sulit. Orang banyak bisa mengalahkan orang lain,
tetapi tidak sedikit orang yang kalah oleh nafsunya sendiri. Wa man tufinqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalimat ini untuk mengobati sifat riya. Hubbus sana' wal madah, suka sanjungan dan pujian. Walau bagaimanapun iblis dan bala tentaranya tidak akan membiarkan manusia berhasil di dalam melakukan amal saleh. Karena itu dia goda sebelum beramal, dia goda di saat beramal, dan dia tidak lepaskan setelah amal selesai. Coba bayangkan perjuangan jahat iblis itu tidak tanggung-tanggung. Kalau kita renung-renungkan perjuangan iblis dengan perjuangan orang baik berbuat kebaikan, banyak yang kalah orang baik berbuat kebaikan oleh iblis melakukan godaan. Iblis pakai prinsip pantang menyerah. Kita sering berbuat baik asalai, di asal diperbuat saja. Kita tidak ingin maksimal, kita tidak ingin yang terbaik, dan bahkan tidak sedikit yang tanggung-tanggung dalam berbuat kebaikan. Nah, coba fahami bagaimana iblis melakukan godaan sebelum beramal. Sebelum salat subuh berbagai macam dilakukannya. Diikatnya manusia, didudukinya badan manusia supaya jangan bangkit dari tidurnya. Belum lagi. Begitu juga orang yang akan berinfak, dibisik-bisikkannya kefakiran. Kan itu pekerjaannya. Syaitan itu kan membisikkan kefakiran. Itu pekerjaan dari iblis. Nah, karena itu tidak sedikit orang yang mulanya berkeinginan untuk berinfak, untuk memberi, surut. Nah, apa? Karena dijanjikan al-faqr, kefakiran. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Ini perjuangan iblis menggoda orang yang hendak berinfak. Ini belum lagi nih, akan baru. Dia bisikkan, kalau dengan orang Minang barangkali bahasanya begini, anam panik, anam berkeringi, anam tunggang balik, mana kok tiba-tiba orang semendapik. Nah itu, bisu entalai kadapin tidak bagi lo ke orang, panik sebadan, macam-macam dia bisikkan. Sehingga akhirnya uang yang sudah keluar tarik surut kembali, atau setidaknya ditukar balik. Dan tadi merah, biarlah cari dan lain-lain. Begitu. Nah, itu adalah usaha dia menghambat orang untuk beramal saleh. Kemudian di dalam beramal pun, saat beramal, dia goda supaya amal itu menjadi batal, setidaknya berkurang kualitas. Lihatlah ketika salat kita,
Dia ganggu terus, sehingga sulit menemukan orang salat dalam keadaan khusyuk. Berbagai macam diingatkannya, disuruhnya membayangkannya hal yang tidak teringat ketika di luar salat. Di dalam salat hadir pekerjaan dia. Diganggunya kita dengan membuat kita ragu dengan bilangan salat, ya kan? Kalau 2, 3 tadi kau diganggu. Orang berwuduk, lihat, selesai berwuduk rasa-rasa batal, rasa-rasa tadi ada yang kurang, semua was-was. Di dalam beramal diganggunya juga. Sebelum beramal dihambat-hambatnya. Di dalam beramal diganggunya. Kalau bisa batal amal, minimal berkurang nilainya. Dan setelah beramal, dia usahakan lagi hancur pahalanya. Dengan apa? Dengan membisik-bisikkan kecongkakan, kesombongan, suka pujian, sehingga terjatuh orang kepada ria dan melecehkan orang lain yang menerima bantuan. Jadi kalau manusia menyadari bahawa iblis dan bala tentaranya, syaitan, baik dari golongan jin maupun golongan manusia, tidak pernah melepaskan dia di dalam beramal saleh, kan pantas kalau kita bermusuhan dengannya. Jangan berteman juga. Ini kalau ada yang mengatakan kita sebaiknya hidup ini tidak perlu memiliki musuh, saya katakan, belum kita lahir kita sudah memiliki musuh. Belum lagi lahir kita sudah memiliki musuh. Jadi jadikan iblis itu dan bala tentaranya, sayatinul insi wal jin, sebagai musuh. Jadikan dia musuh. Kenapa? Karena memang kerjanya merusak kita, mengganggu kita, menyesatkan kita. Nah, kemudian apa lagi? Jadi jadikan iblis itu musuh kita, karena kita sudah tahu bahwa dia setiap saat, setiap waktu senantiasa berusaha untuk menyesatkan, dan itu sumpahnya yang sampai hari ini belum pernah dicabutnya. Nah, ayat yang kedua dari surah Ali Imran, penggalan yang kedua dari ayat 92 itu adalah untuk menutup pintu bagi iblis, bagi syaitan dari golongan manusia dan jin untuk membisik-bisikkan kita. Kalau kita berinfak secara rahasia, tidak diketahui oleh orang, nanti tidak diketahui pula oleh Allah. Tidak. Apa saja yang kamu infakkan, apa saja, bagaimanapun cara engkau berinfak, engkau beritahukan kepada orang atau engkau sembunyikan dari orang, fa innallaha bihi alim. Nah, penggalan ayat yang kedua ini mengobati banyak hal. Yang pertama, mengobati sifat riya. Kalau kita mentadabburinya, merenungkannya, oh berarti Allah Maha tahu. Untuk apa saya sorakkan kepada orang? Apa yang saya tuju dari menyorakkannya? Benar untuk memotivasi orang lain.
kita tahu maksud hati kita, dan Allah lebih tahu lagi apa yang tersirat di dalam kalbu kita. Jadi peringatan Allah, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, kalau direnungkan oleh orang itu bisa menjadi obat dari sikap riya, sifat riya yang ingin mendapatkan sanjungan orang dengan amal yang diperlihatkannya. Memang tidak semua memperlihatkan sedekah itu buruk. In tubdu sadaqat fa ni'ma hiya. Ya, betul. Tidak semuanya buruk, dan tidak semua amal yang diperlihatkan itu adalah riya. Iya. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih selamat, sedekah yang tersembunyi dibandingkan sedekah yang tidak tersembunyi, sedekah yang tersembunyi aslam, lebih selamat dari riya. Nah, jadi sedekah yang tersembunyi lebih selamat dibandingkan dengan sedekah yang tidak tersembunyi. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 271 itu. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha, terlalu kecil ya. Jika kamu perlihatkan, tubdu abda yubdi, in tubdu, jika kamu sekalian memperlihatkan sedekah itu, fa ni'ma hiya, alangkah indah, bagus, tidak buruk. Tapi tentu bukan dalam maksud untuk memperlihatkan kepada orang dengan tujuan agar orang memuji, bukan itu. Kalau itu riya namanya. Ini apa riya? Riya maknanya adalah, pengertiannya adalah memperlihatkan. Jadi memperlihatkan ada usaha untuk menunjukkan amal perbuatan kepada orang lain agar dilihat oleh orang, oleh mata orang, dengan maksud atau keinginan di dalam hati agar orang yang melihat memuji kita dan amal kita. Memuji kita atau memuji amal. Oh iya, santiangnya ya. Itu riya. Jadi memperlihatkan amal kepada orang dengan tujuan itu apa diperlihatkan? Agar orang yang melihat memuji, menyanjung kita atau menyanjung amal kita. Itu riya. Tapi adakah sedekah yang diperlihatkan, tidak jatuh kepada riya? Iya. Di antaranya adalah untuk memotivasi orang lain, bukan untuk mendapatkan pujian. Kadang kita kan, Pak, ambo infak 1 juta, Pak berapa? Tiap lebih banyak dari ambo. Nah, memotivasi. Yang seperti itu tidak termasuk kategori riya, karena orang itu tidak memperlihatkan demi mengharapkan pujian, sanjungan dari orang. Nah, tetapi itu bermain di pinggir jurang. Hati-hati. Syaitan lebih mudah menggoda orang yang bersedekah dengan diperlihatkan dibandingkan dengan orang yang bersedekah disembunyikan. Artinya ibarat mangsa, orang yang bersedekah memperlihatkan sedekahnya dibandingkan orang menyembunyikan. Orang yang memperlihatkan sedekah lebih mudah ditangkap oleh syaitan, oleh iblis. Karena itu kalau memperlihatkan sedekah, ukur-ukur kekuatan diri. Benar, tahan karena pujian. Nah, jangan-jangan tujuan awalnya hanya memancing orang, tapi kemudian
terjatuh kepada kebanggaan karena disanjung. Wah, hebat apa tu? Mulanya lah baik, babelok sesudah itu. Nah, makanya dalam ayat 271 surah Al-Baqarah itu dikatakan adalah wa in tukhfuha. Nah, jika kamu sembunyikan sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara, dan engkau berikan kepada orang fakir, tidak diketahui oleh orang, fahuwa khairul lakum. Nah, tahu kan kita rahasianya kenapa lebih baik yang disembunyikan dibandingkan yang diperlihatkan? Karena lebih selamat dari godaan. Lebih selamat. Barang kamu memuji dah tampak, bagaimana akan beria-ria? Tidak diperlihatkan. Yang tahu cuma kita dengan orang yang menerima, dan Allah tentunya. Nah, itu makanya dikatakan oleh Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika kamu sembunyikan sedekah itu, sedekah tersebut, dan kalian berikan kepada orang fakir, khairun, lebih baik. Nah, kalau kita baca kisah sedekah khafiyah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dikisahkan ada seseorang yang tertuduh bakhil di kampungnya. Bakhil, kikir. Namun setelah matinya baru orang tahu, ternyata orang itu lebih pemurah dari orang yang paling kaya selama ini di negeri itu. Kenapa? Karena hampir setiap pagi hari beberapa orang fakir miskin di negeri itu mendapatkan sebungkus roti di depan pintunya untuk makannya satu hari itu. Setelah sekian lama dicari tahu siapakah yang meletakkan roti ini, tidak diketahui. Begitu rapinya dia menyembunyikan amalnya, tak ada yang tahu dan tak ada yang mengaku. Dan baru ketahuan siapa yang meletakkan roti itu setelah si fulan meninggal. Roti itu tidak datang lagi. Oh, ternyata dia. Nah, begitu orang menyembunyikan amal. Dan kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, ada hadis yang masyhur, bapak dan ibu-ibu sering mendengarkan itu, sab'atun, ada 7 orang, yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah kelak di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah, tiada perlindungan melainkan perlindungan Allah, itu hari kiamat. Di antaranya adalah rajulun, seseorang tasaddaqa biyamini, yang bersedekah dengan tangan kanannya, fa akhfa, dia sembunyikan sedekahnya itu, hatta la ta'lama shimaluhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ini bahasa kiasan ya. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Apa yang akan diperoleh oleh orang seperti itu? Zillu. Zillullah yauma la zilla illa zillu. Dia akan memperoleh naungan dari Allah, di mana di hari itu la zilla, tidak ada naungan melainkan naungan. Ini adalah penggalan ayat yang kedua, wa man tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi kalau terlupa orang mencatat dan mengumumkan sedekah kita, tak usahlah terlalu sakit hati betul. Selama
yang menerima itu amanah. Tapi ini jangan dibawakan kepada accountable-nya administrasi. Kadang-kadang kok ada yang salah faham. Pencatatan perlu demi untuk pertanggungjawaban. Ya. Tapi bagi kita yang beramal bukan itu yang menjadi tujuan, yaitu sampainya maksud itu yang kita harapkan demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dibawakan ini kepada suatu amal, suatu pekerjaan yang membutuhkan adanya pencatatan yang rapi. Nanti kalau dibawa ke sini, ke pemerintahan dan berbagai macam, oh tidak usah dicatat-catat, Allah kan maha tahu. Oh jangan, korupsi nanti di mana-mana. Nah, ini aspeknya adalah kepada aspek niat dan tujuan kita di dalam beramal. Kemudian lanjutkan, kullu ta'am kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum sadiqin. Nah, seluruh makanan itu sebelumnya halal untuk Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel. Israel di sini adalah Yaqub. Yaqub. Jadi yang digelari Israel adalah Yaqub alaihissalam. Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub adalah putra dari Nabi Ishaq. Putra dari Nabi Ishaq. Ishaq adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaqub nanti punya anak Yusuf alaihissalam. Itu adalah para nabi yang wajib kita imani kenabian mereka karena disebutkan oleh Allah bi asma'ihim, dengan nama mereka di dalam Al-Quranul Karim. Ada yang bertanya, para nabi itu kan banyak, tidak terhitung jumlahnya, kok yang wajib diimani 25 Buya? Ada pertanyaan begitu. Jawabannya adalah, kenapa itu yang wajib diimani? Karena yang 25 itulah yang datang penyebutan mereka di dalam Al-Quran bi asma'ihim, dengan nama mereka. Yang lain kita tidak tahu siapanya. Nah, memang Nabi dan Rasul lebih banyak dari 25. Tapi kenapa yang wajib diimani sebegitu? Karena itulah nama-nama yang terdapat di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah. Mereka adalah Nabi, Rasul. Yang lain ada disebutkan oleh Al-Quran Nabi, tapi tidak disebutkan siapa namanya. Misalnya tentang kisah Talut. Allah cuma katakan bahawa Bani Israel datang li nabiyyin lahum, kepada nabi mereka, agar berdoa kepada Allah, memohon ib'ats lana malika, utus untuk kami seorang raja, tunjuk raja bagi kami. Siapa nabi itu? Tidak disebutkan di dalam kitab suci kita. Nah, ada yang mengatakan namanya ini, namanya itu bukan berasal dari wahyu, tapi berasal dari apa? Dari cerita-cerita Israiliyat yang kita tidak bisa katakan iya atau tidak benarnya. Nah, karena itu tidak menjadi kewajiban. Dan kalau kita pergi ke daerah Arab, apalagi
daerah wilayah Syam yang lama, Suria, Yordania, kemudian Palestina, begitu juga Mesir. Kita diberitahu oleh orang beberapa nabi yang kita tidak tahu, seperti pergi ke Iskandaria misalnya, Alexandria, ada di situ Nabi Daniel namanya. Ini nabi yang mana pula? Nah, bagaimana keyakinan kita terhadap beliau itu, apakah dia nabi atau tidak? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu dan tidak menjadi kewajiban untuk kita imani sebagai seorang nabi. Karena tidak ada zikru ismihi, penyebutan namanya, zikru ismihi di dalam Al-Quranul Karim, dan tidak pula dalam sunnah yang sahih sampai kepada kita. Nah, karena itu kita tidak bisa katakan itu pasti nabi atau tidak, juga tidak perlu kita sanggah pula. Tidak perlu disanggah pula. Nah, jadi kenapa hanya 25 nabi dan rasul? Karena yang 25 orang itu yang ada nama mereka disebut di dalam Al-Quran. Nah, itu makanya 25 nabi rasul yang wajib diimani. Tapi kita yakin bahwa jumlah nabi itu lebih dari 25. Berdasarkan kepada, baik di dalam Al-Quran kita temukan istilah kata nabi, tapi tidak tahu nabi, tidak disebut oleh Allah namanya. Begitu juga berita dari sunnah Nabi SAW. Coba bayangkan, Nabi ketika menceritakan atau memberitahukan kepada kita keutamaan Masjid Mina, masjid di Mina, tempat jamaah haji mabit itu. Nah, apa kata Nabi SAW? Shalla fi hadzal masjid aksar min 70 nabiyya. Pernah salat di masjid ini lebih dari 70 para nabi. Lebih 70 para nabi salat di masjid itu. Masjid Khaif namanya. Kalau orang pergi haji biasanya, kalau dia berangkat dari Arafah, Masjid Khaif berada di sebelah kirinya sebelum Jamarat. Ini kata Nabi, di tempat itu, tempat solat di situ, masjid itu, aksar min 70 nabiyan, lebih dari 70 nabi pernah solat di sana. Nah, berarti lebih dari 25. Belum lagi riwayat-riwayat lain. Cuma wajibkah kita imani orang per orang namanya ini tidak? Yang wajib kita imani dengan namanya adalah yang datang penyebutan namanya di dalam Al-Quranul Karim, yaitu sebanyak 25 orang. Itu makanya 25 nabi yang wajib diimani. Israel adalah gelaran kepada Ya'qub. Gelaran kepada Ya'qub. Apa makna Israel? Makna dari Israel atau arti Israel adalah orang yang berjalan malam. Nah, jadi kenapa Ya'qub digelari Israel? Ada berbagai cerita tentang itu. Cerita yang dikutip oleh para ahli tafsir dari kisah-kisah Israiliyat tentunya. Diceritakan tidak sebagai landasan hukum, memperkaya wawasan saja, bahwa Ya'qub memiliki saudara Is namanya. Dia mengatakan Is. Dan Is ini kesayangan dari ayahnya Ishak. Ya'qub kesayangan ibunya. Nah, di penghujung hidupnya Ishak mengalami kebutaan.
mengalami kebutaan. Dan anaknya Is pekerjaannya berburu, sedangkan Yakub bertani, mengembala ternak. Nah, karena kecintaan Ishak kepada Is, dia katakan, carikanlah saya daging. Saya ingin makan daging. Kalau kamu dapat, nanti saya doakan kamu menjadi nabi. Doakan kepada Allah. Doa Nabi Allah mustajab. Terdengarlah cerita ini. Ini kisahnya begitu. Benar atau tidaknya Allahu a'lam. Jadi terdengar oleh ibu, oleh istri Yakub, istri Ishak, ibu dari Yakub dan Is. Karena anak kesayangannya Yakub, akhirnya ibu tadi berbisik, Yakub, ayah kamu meminta kepada Is untuk mencarikan daging untuk dimakannya, dan nanti akan didoakan menjadi nabi. Nih, sembelih saja itu kambing engkau satu, kemudian berikan kepada ayahmu masakan daging dan minta agar didoakan. Yakub ini membantu arahan ibunya, dan karena Ishak sudah buta, dan mungkin ketika memberikan hanya sekedar diberikan dan tidak berbicara pula Yakub ini, sehingga tidak diketahui siapa yang datang. Dia kira mungkin Is anaknya yang datang memberikan daging, karena kepadanya Ishak berpesan. Nah, maka setelah mendapatkan hidangan daging itu, maka Ishak berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya ini seorang nabi. Kemudian Yakub pergi. Tidak lama setelah itu, saudaranya Is datang membawa daging tadi, dan barulah Ishak tahu bahwa kamu telah didahului oleh saudaramu. Kata Ishak kepada Is, kamu telah didahului oleh saudaramu, tapi biarlah saya doakan engkau dan keturunan engkau menjadi muluk, menjadi para raja di kemudian hari. Nah, ada yang mengatakan inilah asal muasal akhirnya Yakub segan bertemu dengan saudaranya, sehingga dia tidak keluar melainkan hanya malam hari saja. Itulah yang ada yang mengatakan, itulah yang menjadi penyebab kenapa Yakub digelari Israel, orang yang berjalan di malam hari. Wallahu alam kisah tersebut, karena menelusurinya juga rumit. Kalau kita percaya kepada cerita-cerita orang-orang Bani Israel seperti itu, mereka juga tidak amanah di dalam menyampaikan. Toh Taurat saja mereka robah-robah, Injil saja mereka plesetkan, mereka tambah-tambah kitab suci. Tapi Nabi kita tidak melarang untuk menceritakan kisah Bani Israel. Tapi apa? Cukup hanya sekedar cerita saja, tidak menjadi rujukan dalam hukum, kecuali kalau ada pegangan yang bisa kita jadikan hujjah dari dalil-dalil syariat kita. Kita lanjutkan. Jadi siapa Israel? Israel adalah Yakub. Seluruh makanan kana hillan li Bani Israel, halal untuk Bani Israel, kecuali yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum diturunkan Taurat. Tentu ya. Kenapa? Karena Taurat diturunkan kepada siapa? Kepada Musa alaihissalam. Nabi Musa tentu generasi berikutnya setelah Nabi Yusuf. Nah, fatluha, maka bacalah Taurat itu jika kamu benar. Apa? Kenapa ayat ini turun? Sebab turunnya adalah orang-orang Yahudi Madinah mencoba-coba mencari-cari kelemahan dakwah Rasulullah dengan
mengkritisi isi dari dakwah Nabi dan membuat orang menjadi sangsi dengan kebenaran dakwah yang beliau sampaikan. Jadi itu pekerjaan orang-orang kafir semenjak dahulu adalah senantiasa mencari-cari titik lemah dari dakwah umat Islam. Itu adalah pekerjaan yang mereka lakukan semenjak kelahiran dakwah ini. Semenjak dahulu begitu. Nah, bagaimana mereka mengkritisi? Nah, Bapak dan Ibu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai memakan daging onta dan meminum susu onta. Rasul menyukai memakan daging lahmal ibil dan susu onta. Orang-orang Yahudi mengetahui bahawa di dalam ajaran mereka, menurut mereka, dua hal ini diharamkan, daging onta dan susu onta. Nah, ketika mereka ketahui bahawa Rasulullah makan daging onta dan minum susu onta, mereka melihat ini celah untuk membantah Muhammad. Apa yang ingin mereka bantah? Yang ingin mereka bantah adalah pernyataan Rasulullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ajaran millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan millah Nabi Ibrahim. Nah, apa kata orang-orang Yahudi? Hai Muhammad, bagaimana engkau mendakwakan diri pelanjut dari millah Abraham, millah Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim dan anak cucunya tidak memakan daging onta dan susu onta, sedangkan engkau memakan keduanya. Engkau bohong ini. Jadi mereka tuduh Rasulullah berbohong karena menyatakan diri sebagai pelanjut dakwah dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Ada hal yang berbeda menurut mereka. Menurut mereka Nabi Ibrahim dan anak keturunannya tidak memakan daging onta dan susu onta. Sedangkan kamu, kata orang-orang Yahudi, engkau Muhammad suka dengan daging onta, minum susu onta. Bagaimana pelanjutnya seperti ini? Intinya mereka ingin mendustakan Rasul. Mereka menfitnah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengada-ada atau mengarang-ngarang. Nah, untuk menjawab pernyataan mereka itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Mereka yang tidak tahu, diperangai orang hari ini kan begitu. Awak nandak mengerti, orang lo nan dituduh bodoh. Banyak hari ini begitu. Mereka yang tidak tahu bagaimana sebenarnya perkara halal dan tidak halal. Maka dijawab oleh Allah, kullu ta'am kana hillan li bani Israel. Ketahuilah bahawa seluruh makanan itu halal untuk Bani Israel, termasuk onta, termasuk susunya, halal. Kecuali Israel, Yakub pernah mengharamkan untuk dirinya daging onta dan susu onta. Itu ada sebab.
Nanti kita ceritakan sebabnya kenapa. Dan itu pun terjadi sebelum Taurat diturunkan. Nah, katakan Muhammad, qul fa'atu bit Taurah. Coba kalian datangkan Taurat. In kuntum sadiqin, jika kalian yang benar dengan dakwaan kalian. Nah, di sini bungkam orang Yahudi. Jadi mereka mencoba mencari-cari celah untuk menjatuhkan kehormatan Rasul dan melemparkan tuduhan fitnah kepada beliau demi untuk menghilangkan keyakinan para sahabat umat beliau kepada beliau. Wah, ini peluang ini. Muhammad sering menyebut-nyebut berada di atas millah Ibrahim, berada di atas millah Ibrahim. Kenapa perlakuannya, sikap perilakunya bertolak belakang, berbeda dengan Ibrahim dan anak cucunya? Menurut mereka, Ibrahim dan anak cucunya tidak memakan daging onta dan tidak minum susu onta, itu haram. Kenapa Muhammad yang mengaku di atas millah Ibrahim kemudian melakukan itu? Nah, jadi tampak oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, perang urat syaraf itu tidak pernah berhenti. Makanya saya ingatkan umat Islam hari ini, jangan pernah terbujuk dengan rayuan toleransi yang membuat kita kehilangan ghirah. Ghirah kita beragama. Toleransi iya, tetapi bukan berarti ghirah kita hilang. Kalau ghirah kita hilang, berbahaya seperti sekarang himbauan dan cara-cara yang ditempuh oleh banyak orang mencampur adukkan agama ini. Kalau lebaran, lebaran rame-rame. Kalau Natalan, Natalan rame-rame. Ini tidak benar. Itu bukan Bhinneka Tunggal Ika namanya itu. Bhinneka Tunggal Ika itu mengakui perbedaan. Makanya artinya adalah berbeda-beda tetap, tapi tetap satu, berbeda-beda. Mengakui perbedaan, tapi kita dalam satu kebangsaan. Bukan dalam satu agama. Lama-lama lahir pula nanti ini. Kalau demikian adanya, bisa lahir saja nanti agama Nusantara pula, agama campur aduk. Makanya saya ingatkan umat Islam bahwa keputusan dari Majelis Ulama Sumatera Barat jelas mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Sekarang dihebohkan lagi, setiap bulan Desember dihebohkan, diperadu-adukan fatwa ulama ini dengan itu. Kita yang tahu dengan kondisi bagaimana ancaman kerusakan akidah, pemurtadan dan bermacam kepada umat. Karena itu ulama harus membangkitkan kewaspadaan dan meneguhkan syakhsiyah, kepribadian seorang muslim. Ulama harus membangkitkan gairah dan membangkitkan kepribadian seorang muslim. Jadilah pribadi muslim yang tidak menjadi pengekor kepada orang lain. Kau tidak bersorak orang bersorak lu awak, bertrompet orang bertrompet lu awak. Mana kepribadian kita sebagai muslim dan muslimah? Yang anehnya, syiar-syiar agama lain dilindungi, kalau tidak mau ikut malah dicurigai. Tapi yang menjadi simbol bagi umat Islam dicurigai dan dikait-kaitkan dengan terorisme dan berbagai macam. Ini tidak benar. Ini cara-cara yang tidak tepat. Coba lihat kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada merusak generasi dan akidah umat difasilitasi. Konser-konser dijaga, diamankan.
Tapi hal-hal yang menjadi simbol, bahkan menjadi bahagian dari adab dan akhlak di dalam Islam dimusuhi. Dan yang saya sedihkan adalah para intelektual mengambil sikap diam. Konser dikawal. Orang berjingkrak-jingkrak membuka aurat ditonton ramai-ramai. Orang berhijab, memakai niqab, cadar dimusuhi. Diusir dari lembaga-lembaga pendidikan. Tidak boleh ikut dalam instansi dan berbagai macam. Ini negeri apa? Kemudian mengatakan kepada dunia, kamilah negeri mayoritas muslim yang sangat toleran. Toleran ke mana? Benar-benar kita setiap hari dari hari ke hari seperti hilang harapan dengan kebijakan-kebijakan di negeri ini. Ketakutan dengan ajaran Islam terus ditumbuhkan. Jadi subur Islamfobia di era-era sekarang. Mereka memandang umat Islam ini seperti orang-orang yang tidak benar saja. Diingatkan, ya mengingatkan dimusuhi. Sekarang semuanya terancam. Demo ditangkap. Bicara di media sosial ada undang-undang ITE. Apa lagi? Membela diri bisa ditembak. Ini kita tidak tahu kenapa kita sampai terhantar ke dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kalau saya melihat kunci yang paling utama umat Islam tidak bersatu. Banyak di dalamnya orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadinya. Memang yang membuat lemahnya perjuangan umat dan hilangnya wibawa umat semenjak dahulu bagi orang yang belajar sirah nabawiyah, perjalanan sejarah Nabi adalah kaum munafiqun. Kalangan munafiklah yang terus menggerogoti dari dalam. Semoga kita dan umat Islam di negeri ini terlindung dari segala maksud jahat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Jadi terlihat sekali bahawa orang Yahudi terus senantiasa mencari titik lemah dakwah Nabi, dan mereka akan pergunakan peluang dan celah yang menurut mereka adalah titik lemah itu untuk menghantam balik. Nah, di antaranya ini, mereka mendustakan secara tidak langsung, mereka mendustakan pernyataan Rasulullah bahwa beliau berada di atas millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan alasan apa? Dari sisi makanan, kamu berbeda dengan Ibrahim dan anak keturunannya. Ibrahim dan anak keturunan tidak makan onta dan tidak makan daging onta dan tidak minum susu onta, sedangkan engkau Muhammad memakan daging onta dan minum susu onta. Ini tidak bersesuaian. Nah, di dalam dakwaan mereka sebenarnya ada kejahilan, yang kedua bisa jadi adalah kebohongan. Jadi orang untuk menjatuhkan orang yang benar, mau tidak mau berbohong. Jadi orang membantah itu ada dua sebab. Yang pertama karena ketidaksukaan. Ada orang membantah karena tidak suka. Nyo tahu dan disampaikan orang tu mana. Tapi kalau tidak ketuju, akan dibantahnya terus. Ini ada di kalangan orang Yahudi. Benar pun Muhammad itu tidak akan benar juga dalam pandangan mereka. Nah, karakter kita hari ini masyarakat ada yang demikian. Bana dan disampaikan kalau indak ketujuh dan nyobuya tu indak ketujuh, salah aja.
jangan berperangai serupa itu. Bana nan disampaikan. Minimal pakai tapi bukan. Iyo bana tapi. Nah. Ada orang yang menolak kebenaran itu karena apa? Karena tidak suka. Bukan karena esensinya. Kadang mereka mengakui kebenarannya, tetapi karena yang menyampaikannya bukan orang yang mereka sukai, mereka tolak. Yang kedua, penolakan itu disebabkan oleh kejahilan karena ketidaktahuan. Nah, ini lebih ringan dari yang tadi. Kelompok yang kedua ini bisa sadar kalau telah diberi pengetahuan, kalau tidak seperti yang pertama. Yang paling parah kalau bergabung keduanya. Sudah tidak mengerti, sakit hati pula ke orang yang pernah, itu tambah parah. Ini 3 kelompok orang yang menolak. Kelompok pertama karena tidak suka dengan orang yang membawa kebenaran, walaupun dia akui yang disampaikan itu benar, tapi karena yang menyampaikan tidak mereka sukai, ya sudah, itu tidak benar semuanya. Yahudi termasuk seperti itu kebanyakan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak suka Nabi terakhir itu berasal dari keturunan Ismail. Ini kebencian mereka. Karena mereka menginginkan khatamun nabiyyin, penutup para nabi itu adalah dari keturunan Ishaq. Rupanya ini masuk ranah rebutan jabatan kekuasaan rupanya. Mereka ingin jabatan nabi itu ada dalam garis keturunan mereka, darah mereka. Nah, makanya ada orang mengatakan sepertinya orang Yahudi ini memandang perkara perbedaannya dengan Ismail kan ibu coba. Ayahnya Ishak dan Ismail sama kan? Kalau garis keturunan bapa antara Arab dengan orang Israel sama kan? Sama-sama anak Ibrahim. Yang beda apa? Ibu, satunya keturunan Sarah, satunya keturunan Hajar. Kalau ditilik atau ditelusuri dari bapak, jalur darah bapak, maka Arab dan Bani Israel itu adalah satu keturunan, yaitu sama-sama anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi mereka tidak suka karena apa? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang Arab, nah ini sikap congkak lagi, adalah keturunan budak. Karena dalam pandangan mereka, Hajar itu adalah budak yang dihadiahkan kepada Ibrahim. Nah, mereka tidak suka Nabi penutup seluruh Nabi dan Rasul berasal dari keturunan itu. Mereka lupa bahwa kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditentukan oleh status sosial seperti itu. Tampak di mana asal muasal kesesatan dari Bani Israel dan kalangan Yahudi. Mereka tidak memakai nilai-nilai ilahi, nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah untuk melihat sesuatu. Tapi apa? Nafsu, syahwat. Semenjak dahulu semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia tidak dibedakan karena status budak dan tidak budak. Inna akramakum indallahi atqakum. Betapapun hebatnya Qabil, tapi yang menyebabkan Habil diterima kurbannya bukan karena gagahnya, bukan karena statusnya lahir,
kemudian atau dahulu. Tidak itu yang menjadi alasan. Tapi dari takwa. Itu semenjak siapa itu kasusnya? Adam alaihissalam. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Berarti kalau benarlah agama-agama yang mereka katakan agama dari langit, agama samawi itu benar-benar murni ajaran Nabi dan Rasul yang mereka pelihara, tidak akan ada pemilah-milahan manusia berdasarkan status-status budak tidak budak itu. So yang kita ketahui semenjak anak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan seseorang di sisi Allah diukur dengan apa? Ketakwaan. Ada yang bertanya, kok bisa semenjak Adam itu kisah pengorbanan 2 orang anak Adam yang dikatakan orang Habil dan Qabil itu jelas-jelas pernyataan Habil, berarti itulah ajaran ayahnya Adam alaihissalam. Siapa yang diterima oleh Allah? Yang gagahkah? Yang gantengkah? Yang tuakah? Yang mudakah? Yang berstatus inikah? Itu tidak itu yang menjadi ukuran. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti ukuran kemuliaan di sisi Allah semenjak Adam alaihissalam sampai kepada risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan ukuran adalah takwa. Nah, kemudian kenapa tiba-tiba orang Yahudi, Bani Israel membuat ukuran kemuliaan keturunan dari Sarah? Keturunan Hajar tidak pantas. Ini aturan mana? Ukuran mana yang mereka pakai? Nah, itu yang menyebabkan mereka. Jadi orang Yahudi ada kelompok pertama menolak kebenaran karena tidak suka dengan siapa pembawa kebenaran. Jadi ada yang menolak kebenaran karena tidak suka dengan pembawa kebenaran. Yang kedua adalah orang yang menolak kebenaran karena jahil dengan maudhu', dengan objek kebenaran itu sendiri. Karena tidak tahu. Kemudian yang ketiga yang lebih parah adalah berhimpun kedua ini. Sudah tidak suka, bodoh loleh, tak lo ngerti. Nah, ini yang paling parah. Nah, ketiga itu mungkin ada di dalam kelompok yang mencoba mencari-cari celah untuk menyerang Rasulullah, membuat orang ragu dengan dakwah beliau. Jadi mereka secara tidak langsung menuduh Rasulullah berbohong sebagai Rasul yang pelanjut dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuduhan itu yang mereka lontarkan kepada Nabi. Alasan mereka menuduh adalah perbedaan makanan. Nah, itu yang dijawab oleh Allah. Nah, jawaban ini akan menjadi bermanfaat kalau orang itu kelompok kedua. Orang yang kelompok kedua saja tidak ada kebencian kepada pembawa yang benar, hanya karena tidak tahu, ini mungkin sadar. Jadi kalau orang tidak tahu saja, lain tidak diiringi dengan kebencian, ketidaksukaan itu mungkin sadar itu. Setelah dia tahu, oh baik itu. Tapi kalau kebencian yang mengiringi, apoleh benci ndak jale lo, baru kau nak suka, pokok nak suka saya dan tu payah. Lah pakai pokoknya ndak ada lah boleh tu. Pokoknya dia ndak ketuju je nyon. Saya sampai pokoknya.
Kalau yang seperti ini tidak terobati oleh maklumat yang benar, tidak akan terobati. Bagaimanapun kita menyampaikan maklumat yang benar itu keliru tu, ndak model itu sebenarnya, pokoknya. Itu makanya ada ungkapan penyair kan begitu. Habib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Wa baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Kata orang, kata penyair. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya. Karena bisa jadi hari ini yang kau cintai besok menjadi orang yang engkau benci. Kalau membenci orang yang sekedarnya saja pula lah. Karena bisa jadi hari ini engkau benci, besok menjadi orang yang engkau cintai. Kamu kasihnya, tidak malu. Itu pun sananya. Kok tak malu beko? Nah, kalau dalam petunjuk syariat, cintailah dan bencilah sesuatu atau seseorang hanya karena Allah. Ya, cinta kepada seseorang karena Allah, benci juga karena Allah. Kalau orang yang kita benci karena Allah kemudian dia kembali ke jalan Allah, maka kebencian hilang karena kita tidak membenci zatnya. Jadi konsep ajaran Islam itu sangat tepat. Kebencian kita itu kepada sesuatu yang pantas untuk dibenci. Kalau zatnya bagaimana? Kita benci kepada orang yang berbuat durhaka karena kedurhakaannya. Kalau kemudian dia bertaubat, dia sadar dengan kekeliruannya, dia kembali ke jalan yang benar. Apakah masih pantas kebencian itu kita pelihara? Tidak. Karena itu, sederhanalah di dalam membenci dan sederhanalah dalam mencintai. Dan jadikan alasan membenci dan mencintai itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi konsep mahabbah di dalam Islam itu apa? Kepada makhluk ya. Tapi kalau kepada Allah, gitu juga kepada Rasul, jelas itu penuh cinta kita. Tapi kepada selain dari itu, konsepnya sederhanalah dalam membenci dan sederhanalah dalam mencintai. Dan jadikan landasan membenci dan mencintai itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, sederhana sebenarnya. Cuma menerapkannya yang tidak sederhana. Karena nafsu kan tidak bisa mudah saja dijinakkan. Sederhana. Ada orang bertanya, apa konsep mahabbah? Cinta kamu sepenuhnya hanya bisa kamu labuhkan kepada yang maha benar, dan yang dijamin oleh yang maha benar tidak pernah salah. Kepada yang maha sempurna, dan makhluk yang dijamin oleh Allah dia adalah sempurna. Berarti cinta yang penuh dan tidak boleh ada syak dan keraguan sedikit pun, hanya berlabuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tingkat tertinggi tempat berlabuhnya cinta seorang hamba muslim, Allah dan Rasul. Itu petunjuk hadis. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaih. Nah, sedangkan cinta kepada yang lain itu al-iqtisad, sederhana. Sederhana dalam mencintai, sederhana dalam membenci. Dan punya landasan. Apa landasannya mencintai dan membenci? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Membenci juga karena ridha Allah, mencari ridha Allah. Apakah kita benci kepada kemaksiatan? Iya, kenapa tidak? Apakah kita benci kepada orang yang berbuat maksiat? Iya, selama dia berada dalam kemaksiatan itu. Tapi kalau dia sadar, dia bertaubat, benci akan berubah dengan kecintaan karena dia saudara kita. Jadi begitu konsep. Jadi dak adonan banci tertungkui,
cinta tadi lantang tu nak ada. Ada banci tertungkui, orang lain elok banci je lain. Pokok dia tak ketuju je nyo, sia selenya ndaknya. Anda lah jadi ulama gadangnya dia ndak suka. Ada tak? Tu nan pokok nan ndak balabo namanya tu. Nyo kau dapat pokok kau balabo lah. Pokoknya. Jadi itu kelompok, di 3 kelompok. Nah, kelompok yang kedua lah yang berpotensi sadar karena mereka membenci atau tidak suka karena majhul terhadap hal, tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka, kullu ta'am gitu. Seluruh makanan itu halal sebenarnya untuk Bani Israel, kecuali apa yang diharamkan oleh Yaqub alaihissalam, oleh Israel atas dirinya, ala nafsihi. Itu pun terjadi min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum diturunkan Taurat kepada Musa alaihissalam. Berarti di dalam Taurat tidak ada pengharaman yang dua ini. Jadi benar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan daging onta dan tidak mengharamkan meminum susu onta, karena memang tidak ada keharaman atas dua itu. Dahulu pernah Israel, Yaqub alaihissalam mengharamkan atas dirinya, tapi itu sebelum Taurat turun. Nah, itu hakikatnya sebenarnya. Jawaban bagi orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak benar mendakwakan dirinya sebagai pelanjut millah Ibrahim alaihissalam. Itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi, sababu nuzuli hadhihi al-ayah, sebab turun dari ayat ini, annal yahuda qalu, orang-orang Yahudi berkata li Rasulillah, kepada Rasulullah, tazumu annaka ala millati Ibrahim, engkau mendakwakan diri berada di atas millah Ibrahim, wa kana Ibrahim la ya'kulu luhumal ibli wal albanaha wa anta ta'kuluha. Ibrahim tidak memakan daging onta dan tidak meminum susunya, sedangkan engkau memakannya. Falasta ala millatihi, kalau demikian engkau tidak berada di atas millah Ibrahim, kata orang Yahudi kepada Rasulullah, kepada Rasul kita. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, kana dzalika halalan li Ibrahim alaihissalam. Kalian salah. Onta dan minum dan susu onta itu halal untuk Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban mereka? Faqalu, mereka membantah Nabi. Mereka itu bantah Nabi kita. Apa kata mereka? Kullu ma nuharrimuhu al-yawma kana dhalika haraman ala Nuh wa Ibrahim hatta intaha ilaina. Wah, ini kan sudah tidak ngerti PD lo berkelebihan. Kata mereka, seluruh yang kami haramkan hari ini itu haram atas Nuh, atas Ibrahim. Jadi kan Nuh sampai kata. Nah, orang kalau berduto biasanya cok berlebihan. Tadi ceritanya Ibrahim, kemudian tababaula Nuh alaihissalam. Mereka dengan percaya diri mengatakan, Muhammad yang kami haramkan hari ini, karena mereka tidak makan daging unta, mereka tidak mau minum susu unta, bagi mereka haram. Orang Yahudi Madinah itu. Nah, kata mereka, yang kami haramkan hari ini itu telah haram semenjak Ibrahim, bahkan semenjak Nuh. Bawa Nuh oleh. Jadi orang kalau berbohong cenderung hiperbolis, ghulu, berlebih-lebihan untuk membenarkannya. Celilah kalau orang mendakwakan sesuatu dan tidak jalih. Iko lah suang tua ko, lah suang sejak bilo. Ko masuk indak masuk Aditya Warman selar ko masuk Datuk Suri Dirajo dulu le ko. Berbagai macam cerita. Bahkan dibawa oleh ke mana-mana. Ini kadang kebohongan itu melahirkan apa?
orang berlebih-lebihan karena dia ingin dianggap benar. Tadi perdebatannya tentang Ibrahim. Nah, untuk membenarkan mereka, mereka seret pula sedikit Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqalu, apa jawaban mereka? Kullu ma nuharrimuhul yawm, seluruh apa yang kami haramkan hari ini itu telah haram semenjak masa Nuh dan Ibrahim sampai kepada kami haram. Itulah dakwaan mereka. Mereka menganggap akan benar dengan cara demikian. Rupanya turun ayat menjawab bantahan mereka itu, membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membukakan hakikat yang sebenarnya dan menantang mereka. Coba datangkan Taurat kalian. Bagaimana mereka mendatangkan? Tidak akan ada di situ. Walaupun mungkin dalam Taurat yang telah muzawwar, yang telah mereka palsukan itu. Itulah orang-orang yang keliru. Tidak akan tegak hujah mereka sampai kapanpun. Nah, biasanya kalau hujah tidak tegak, kekuasaan yang berbicara. Dia biasa begitu. Sama dengan Firaun. Setelah kalah berdebat, apa lagi keputusan? Tangkap, bunuh. Nah, itulah. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Kalau benar, pertahankan kebenaran itu dengan basirah, dengan hujjah. Jangan mempergunakan kekuatan. Padahal kekuatan itu diberikan pula oleh orang banyak kepada kita. Ini yang kita sedihkan. Sebenarnya banyak pelajaran untuk negeri ini, tapi tidak banyak yang mau mengambilnya. Allahu a'lam. Kita cukupkan dahulu, belum selesai ya satu ayat ini. Kenapa Israel sampai mengharamkan daging onta dan susu onta? InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. So, amalan yang riya, sesuatu amalan dikerjakan diperlihatkan pada orang dengan tujuan untuk dipuji orang. Bagaimana amalan lain yang dipost di Facebook seperti ibadah haji umrah bisa jatuh kepada riya? Memperlihatkan itu kan bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Karena itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi itu dipostingnya untuk mengajak kawannya. Kita tidak boleh main tuduh riya. Karena urusan riya itu kan urusan tersembunyi di dalam kalbu orang. Jadi kita memperingatkan saja. Jangan main tuduh. Kita kan habis mengaji kadang-kadang orang yang tampak. Tidak diri awak dan dipreso. Oh, berarti itu sanu itu riya. Orang dahulu. Kita dahulu. Nah, kalau orang misalnya mungkin dia memposting, mungkin barangkali dia mau memperlihatkan ke anaknya, ya sudahlah, biarin aja. Kita ambil saja husnuzan kepada sesama muslim. Asal jangan berlebihan. Dalam beribadah, posting-postingan juga, ini enggak, ni lagi tawaf ni. Itu enggak batu ada tu. Kemana kekhusyukan? Nah, dalam mulai kok ada selfie sedang sujud begitu. Nah, jadi ada tempat-tempatnya. Tapi kalau menunjukkan bahwa dia pergi ke Makkah, kita tidak tuduh dia riya begitu. Barangkali dia mengingatkan kawannya. Bisa jadi begitu cara dia mengingatkan ada orang yang lebih mampu dari dia tapi melalaikan kewajiban. Padahal dia sudah mampu. Perlu dia ingatkan dengan cara begitu. Ya, ala niyatihi. Menurut niatnya, kita tidak menjadi tukang hakimi niat orang. Tapi kita ingatkan. Jadi riya itu bukan hanya memperlihatkan langsung. Bisa dengan media sosial. Dan bisa juga, selain riya bisa sum'ah. Memperdengarkan, menceritakan amalan kita. Ambo 3 malam ko tak berhenti-henti tahajud. Muka su itu. Nah, preso diri. Bahan kok bakecek mana 3 malam tak berhenti tahajud. Oh, untuk mengingatkan orang ko supaya nyo satu. Alhamdulillah. Ala niyatika. Allah akan membalasi sesuai niat engkau. Tapi kalau untuk mengharapkan pujian, oi santiang wak yo bisa tahajud 3 malam. Kalau itu nanti diharapkan, hati-hati dengan amal.
Jadi kaji itu bawakan ke diri awak. Jadi dan setiap kaji orang dan tampak. Nah, itu tentang bagaimana memposting berbagai macam. Media sosial perlu, artinya ada manfaatnya untuk kita, tapi pergunakan dalam batasan-batasan yang wajar. Jadi hati-hati, bermedia sosial itu bisa menuai pahala, tapi tidak sedikit pula bermedia sosial itu malah menuai dosa. Jadi berhati-hati dalam mempergunakannya. Apakah boleh perempuan tak memakai jilbab di depan kakak ipar laki-laki, Bu ya? Sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Bagaimana hama, ipar bisan. Al-hama maut, kata Nabi. Perbisan itu kematian. Artinya apa? Kakak suami, adik suami, paman suami, ya, yang kalau suami kita tidak ada, kita boleh menikah dengannya, itu bukanlah mahram. Jadi tidak halal memperlihatkan aurat kepada keponakan suami, kepada kakak suami, kepada adik suami. Nah, begitu juga kita perempuan kepada suami kakak kita, suami adik kita, tidak halal memperlihatkan aurat. Kenapa? Kalau nak ada kakak awak ke bisa aja udah tu. Dan dilapik namanya dalam ini. Jadi tidak dibenarkan memperlihatkan aurat kepada orang yang tidak halal memandangnya, termasuklah ipar seperti ini. Nah, yang mahram muabbad itu, yang mahram selamanya itu adalah anak dari suami, karena kita sudah menjadi ibunya. Kemudian usul dari suami kita, siapa itu? Bapaknya sampai kakeknya ke atas. Itu terjalin ikatan mahram selamanya, karena haram menikahi istri dari anak walaupun telah bercerai dengan anak. Sebagaimana yang laki-laki juga mahram dengan mertua perempuannya ke atas, nenek istrinya atau ke atas. Gitu juga furuknya ke bawah, anak dari istri, anak tirinya, itu mahram. Walaupun berpisah dengan istri, tidak halal menikah dengan ibunya, tidak halal menikah dengan anaknya. Kalau dengan anak, kalau bergaul dengan ibunya itu. Nah, itulah yang perlu dijaga. Jadi jangan perkara badun sanak, karena badun sanak di Minang lebih luas konsepnya dari mahram, karena kita juga memakai konsep tali rahim, ikatan rahim. Jangan dianggap semuanya mahram. Yang perlu diingat oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Apa hukumnya sterilisasi kepada kucing dengan alasan populasi sudah semakin banyak sehingga kewalahan oleh pemiliknya, Bu ya? Apabila mendatangkan mudarat sehingga dia sangat banyak dan menimbulkan permasalahan, maka sterilisasi dibolehkan untuk hewan. Tapi untuk manusia tidak dibolehkan. Makanya dahulu vasektomi diharamkan kalau bersifat permanen. Tapi saya belum tahu apakah ada teknologi hari ini yang membuat dia menjadi sementara, di saat tertentu nanti bisa dilakukan rekanalisasi dan kembali normal. Kalau tidak,
maka tidak dibenarkan menghilangkan kemampuan reproduksi. Banyak pengaturan kelahiran dengan cara yang tidak seperti itu. Sebagaimana dahulu para sahabat Nabi melakukan azal di masa beliau dan beliau izinkan. Walaupun beliau mengatakan ketentuan akan ada atau tidak adanya anak tidak bergantung dengan itu. Bisa jadi kalau Allah mentakdirkan maka tidak akan terhalang dengan cara-cara demikian. Tapi menghilangkan kemampuan reproduksi sama sekali secara total, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak bisa dipulihkan dengan baik, itu tidak dibenarkan. Karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh dirubah begitu saja, apalagi menghilangkan fungsi utama dari pernikahan. Itu kan fungsi utama pernikahan, tujuan utama apa? Bertanasul, berketurunan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.